Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube saya, Mas Tanto atau Pak T. Rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan yang sedang berjuang untuk meraih sertifikat pendidik sehingga dapat diakui sebagai guru profesional menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal pretest dan UPPPG yang sudah keluar di waktu yang lalu. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan pembahasan soal kita kali ini. Selamat belajar. Soal pertama, perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. 1. Menyusun perangkat pembelajaran. 2. Membuat peta konsep materi esensial. 3. Bersikap sopan dan ramah. 4. Mengidentifikasi materi yang miskonsepsi. 5. Berpenampilan menarik. Guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian guru meliputi kemampuan dalam A. 2, dan 4, B. 1, dan 3, E. 4, dan 5, D. 3, dan 5, E. 2, dan 5. Jawaban yang benar adalah D. 3, dan 5. Kompetensi kepribadian guru meliputi kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana. Bersikap sopan, ramah, dan menghargai martabat peserta didik. Mengembangkan diri secara berkelanjutan. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Memiliki empati dan simpati terhadap peserta didik. Berdasarkan kompetensi kepribadian guru tersebut, maka kompetensi yang relevan dengan pertanyaan adalah 3. Bersikap sopan dan ramah, dan 5. Berpenampilan menarik. Soal kedua, untuk memahamkan suatu konsep tempat kedudukan guru memberi satu contoh soal dan penyelesaiannya kepada murid, dan lalu memberikan beberapa soal yang bertipe sama. Teori belajar yang manakah yang membenarkan tindakan yang dilakukan guru? A. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. B. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya, sesuai teori Piaget. C. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenali siswa. D. Teori belajar matematika dari Harel, bahwa belajar dimulai dari masalah, ways of thinking, dan diakhiri dengan ways of understanding. E. Siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Broussel. Teori belajar yang membenarkan tindakan yang dilakukan guru adalah A. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. Thorndike adalah seorang psikolog behavioris yang percaya bahwa belajar terjadi melalui proses penguatan dan hukuman. Ia mengemukakan hukum belajar yang dikenal sebagai hukum efek, hukum latihan, dan hukum kesiapan. Hukum efek menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan akan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan akan cenderung tidak diulang. Hukum latihan menyatakan bahwa semakin sering suatu perilaku dilatih, maka semakin kuat perilaku tersebut. Hukum kesiapan menyatakan bahwa individu akan lebih mudah belajar sesuatu jika mereka sudah siap untuk belajar hal tersebut. Dalam kasus ini, guru berikan satu contoh soal dan penyelesaiannya kepada murid. Kemudian, guru memberikan beberapa soal yang bertipe sama. Hal ini dilakukan untuk menguatkan perilaku murid dalam menyelesaikan soal. Semakin sering murid menyelesaikan soal, maka semakin kuat perilaku tersebut. Selain itu,
Guru juga memberikan beberapa soal yang bertipe sama agar murid dapat berlatih menyelesaikan soal tersebut. Dengan demikian, murid akan lebih siap untuk belajar konsep tempat kedudukan. Soal ketiga, dalam pembelajaran guru sering menggunakan Liquid Crystal Display atau LCD untuk menggantikan overhead projector untuk mentransfer materi dari sumber pesan kepada siswa baik pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Dampak positif dari LCD adalah A. Digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar domain. B. Membuat proses pembelajaran lebih menantang. C. Membuat tampilan yang sangat besar, bisa dibawa dengan mudah tapi fleksibilitas rendah. D. Digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara periodik. E. Menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar. Jawaban yang benar adalah E. Menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar. LCD adalah perangkat elektronik yang dapat menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar. LCD digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pembelajaran. Dalam pembelajaran, LCD dapat digunakan untuk menampilkan materi pelajaran, presentasi, atau video. LCD dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran yang dipresentasikan dengan menggunakan LCD. Selain itu, LCD juga dapat membuat proses pembelajaran lebih efisien. Guru tidak perlu menulis materi pelajaran di papan tulis, sehingga mereka dapat lebih fokus untuk menjelaskan materi pelajaran. Soal keempat, Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm diancam pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp250.000. Pernyataan di atas merupakan contoh penerapan A. Hukum. B. Aturan. C. Norma mentaati aturan. D. Moralitas tertib aturan. E. Nilai ketaatan. Jawaban yang benar adalah A. Hukum. Hukum adalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang dibuat oleh negara dan bersifat mengikat. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan contoh penerapan hukum. Hukum tersebut mengatur tentang kewajiban pengendara sepeda motor untuk mengenakan helm. Pelanggaran terhadap hukum tersebut akan dikenakan sanksi pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp250.000. Soal kelima. Penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara A. Mengatur tempat duduk dalam kelas berdasarkan alfabetis untuk mempermudah proses administrasi guru. B. Mengetahui riwayat hidup tiap siswa yang ikut pembelajaran agar secara personal dapat memberikan pendampingan. C. Memberi kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari sebagai bentuk penghargaan atas partisipasinya. D. Menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan sehingga terjalin keakraban dengan guru dan antar siswa. E. Memberi kesempatan siswa berpendapat dan memperhatikan pendapat siswa lain sesuai prinsip mengomunikasikan. Jawaban yang benar adalah E. Memberi kesempatan siswa berpendapat dan memperhatikan pendapat siswa lain sesuai prinsip mengomunikasikan. Persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa berarti bahwa setiap siswa berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari guru, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, atau gendernya. Guru harus menghormati hak setiap siswa untuk berpendapat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam pembelajaran.
Guru juga harus memperhatikan pendapat siswa lain dan tidak boleh membeda-bedakan siswa berdasarkan pendapatnya. Soal ke-6, dalam sebuah proses pembelajaran membacakan puisi di kelas 4 SD, tampak beberapa permasalahan di antaranya siswa tidak mau menyimak pelajaran dan tampak enggan mengikuti pelajaran. Sang guru pun tetap berceramah saat menyampaikan materi, meski tampak sudah berusaha keras untuk selalu mengingatkan siswanya. Namun, tetap saja kelas menjadi tampak monoton. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah penggunaan metode inquiry dengan bantuan media video pembacaan puisi. Adapun tahapan tindakan dengan metode inquiry tersebut adalah: A. Siswa mengamati video pembacaan puisi dan menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. B. Siswa membuat rancangan pembacaan puisi yang baik dan mendiskusikannya secara berkelompok. C. Siswa melakukan perbandingan pembacaan puisi dari video dan melalui pemodelan. D. Guru mencoba membacakan puisi sebagai stimulus. E. Siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Jawaban yang terbaik adalah E. Siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Metode inquiry adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa didorong untuk aktif mencari tahu dan menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan yang mereka miliki. Metode inquiry dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Dengan menggunakan metode inquiry, siswa dapat belajar membacakan puisi dengan cara yang lebih menarik dan bermakna. Siswa juga dapat belajar untuk mengekspresikan diri mereka melalui puisi. Soal ke-7, makanan yang keluar dari lambung menuju ke usus halus sebagian sudah mengalami pencernaan apabila seseorang makan bahan makanan yang mengandung 1. Protein, 2. Amilum, 3. Glukosa, 4. Lemak, 5. Vitamin. Zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia adalah A. 1, 2 dan 4. B. 2, 3 dan 5. C. 2, 4 dan 5. D. 3, 4 dan 5. E. 1, 2 dan 3. Jawabannya adalah A. 1, 2 dan 4. Amilase dari kelenjar pankreas dan ludah akan memecah amilum menjadi glukosa. Protein akan dipecah menjadi asam amino oleh enzim pepsin dan tripsin di lambung. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase di usus halus. Vitamin tidak mengalami pencernaan secara kimia, tetapi diserap oleh tubuh secara langsung. Jadi, zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia adalah amilum, protein, dan lemak. Soal ke-8. Pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya di bidang hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui beberapa lembaga yang menegakkan dan memajukan HAM di Indonesia. Di antara pernyataan berikut ini bukan termasuk upaya pemajuan HAM yang dilakukan oleh KPAI adalah: A. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. B. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. C. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap hak anak. D. Melakukan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak anak. E. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Jawaban yang benar adalah D. Melakukan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, adalah lembaga yang berfungsi untuk melindungi hak-hak anak, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengadilan.
KPAI dapat menerima laporan dan pengaduan mengenai pelanggaran hak anak, melakukan penelitian dan investigasi, dan memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang, tetapi proses hukum formal tetap dilakukan oleh lembaga peradilan yang ada. Soal ke-9. Diketahui balok kaca bersuhu 220 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air bersuhu 16 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi kesetimbangan suhu air dan balok kaca sebesar 20 derajat Celcius, perhatikan pernyataan berikut. 1. Massa balok kaca lebih kecil daripada massa air. 2. Massa balok kaca lebih besar daripada massa air. 3. Massa balok kaca sama dengan massa air. 4. Kalor jenis balok kaca lebih besar daripada kalor jenis air. 5. Kalor jenis balok kaca lebih kecil daripada kalor jenis air. Pernyataan yang benar berdasarkan data tersebut adalah A. 1 dan 4. B. 2 dan 4. C. 3 dan 5. D. 2 dan 5. E. 1 dan 5. Jawaban yang benar adalah D. 2 dan 5. Pada proses ini, balok kaca, yang awalnya lebih panas, mendinginkan dan air, yang awalnya lebih dingin, memanas hingga mereka mencapai suhu kesetimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa balok kaca kehilangan panas dan air menerima panas. Panas yang hilang dari balok kaca adalah sama dengan panas yang diterima oleh air, berdasarkan hukum konservasi energi. Untuk balok kaca bisa menurunkan suhunya sebanyak itu dan juga menghangatkan air, maka harus ada lebih banyak materi, massa, di dalam balok kaca. Pernyataan 2 benar. Ini karena panas yang hilang atau diterima oleh suatu benda berkaitan dengan massanya. Selain itu, air memiliki kapasitas panas spesifik, atau kalor jenis, yang lebih besar daripada kaca. Artinya, air memerlukan lebih banyak energi untuk menghangat dibandingkan kaca. Sebaliknya, kaca akan melepaskan lebih banyak energi ketika mendingin. Oleh karena itu, kalor jenis balok kaca harus lebih kecil daripada kalor jenis air. Pernyataan 5 benar. Soal ke-10. Bu Ayunindya, guru kelas 6, menuliskan indikator siswa mampu mempraktekkan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan mencangkok. Untuk mencapai indikator tersebut, guru menggunakan media gambar cara mencangkok dan tayangan video cara mencangkok. Berdasarkan hasilnya, siswa di kelas tersebut 65% berada di bawah KKM, dan 70% siswa memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga sulit fokus saat pembelajaran dan diskusi. Masalah pembelajaran di kelas tersebut dan upaya mengatasinya adalah: A. Masalahnya adalah siswa tidak mampu mengidentifikasi masalah dalam kegiatan mencangkok dan solusinya adalah menggunakan metode pemecahan masalah. B. Masalahnya anak hanya mengamati tayangan video dan gambar dan belum menemukan permasalahan mencangkok dan solusinya adalah pembelajaran penemuan. C. Masalahnya adalah kekurang sesuaian metode dengan indikator yang dikembangkan dan solusinya adalah menggunakan metode eksperimen. D. Masalahnya adalah anak belum memahami langkah-langkah dalam mencangkok dan solusinya adalah menggunakan pembelajaran inquiry. E. Masalahnya adalah anak hanya mengerjakan tugas sendiri-sendiri dengan melihat tayangan video dan gambar dan solusinya adalah dengan pembelajaran kooperatif. Jawaban yang paling benar adalah B. Siswa hanya mengamati tayangan video dan gambar dan belum menemukan permasalahan mencangkok. Hal ini karena siswa memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka lebih mudah belajar dengan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah.
Metode pembelajaran tersebut akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktik mencangkok secara langsung. Selain itu, metode pembelajaran tersebut juga akan membantu siswa untuk menemukan permasalahan mencangkok dan mencari solusinya. Oke, rekan-rekan guru pejuang sertifikat pendidik yang saya banggakan. Demikian pembahasan 10 soal UPPPG yang keluar di tanggal 24 Juni 2023 kemarin. Semoga dapat bermanfaat untuk persiapan pretest yang akan dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juli minggu depan. Semoga tetap semangat dan terus belajar. Apabila dalam pembahasan materi yang saya sampaikan ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.